Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang telah hadir dalam presentasi kami hari ini. Dalam kesempatan ini, kami senang dapat mempersembahkan presentasi tentang alat bantu orang tua, di mana kami akan mempresentasikan sebuah gelang tracking dan pengingat untuk orang tua. Baiklah, mari kita mulai untuk presentasi kita hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Rayana Sari. Baik, selanjutnya itu saya Ervan Rahman dengan NIM 211 091 20110. Baik, selanjutnya saya Ibnu Rofid dengan NIM 2110912015. Baik, terima kasih teman-teman. Saya senang dapat bekerja sama dengan teman-teman yang luar biasa dalam menyusun presentasi kali ini. Eh, Baiklah, topik presentasi kita hari ini adalah alat bantu orang tua. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami membuat sebuah gelang tracking untuk orang tua atau lansia ini. Jadi keamanan bagi para lansia adalah perhatian utama, di mana mereka yang tinggal sendiri atau sering bepergian sendiri sehingga menimbulkan risiko tersesat atau kehilangan arah. Selain itu, lansia juga memiliki ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal rutinitas harian yang penting seperti jadwal meminum obat dan waktu sholat. Kemajuan teknologi menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi kejadian ini. Gelang pembantu yang dilengkapi dengan fitur pelacakan GPS memungkinkan keluarga untuk memantau lokasi lansia secara real time, serta fitur pengingat dapat diatur untuk mengingatkan lansia tentang pengobatan dan aktivitas rutin harian seperti sholat. Baik, selanjutnya itu saya ingin menjelaskan tentang desain rekrutmen dan objektif. Yang mana tibanya desain rekrutmen ini adalah hal yang akan dibutuhkan pada galang membantu ini, yang mana nanti akan membantu tracking dan untuk kegiatan orang tua atau lebih tepatnya itu lanjut usia, dan objektifnya itu dari desain rekrutmen. Baik, pada gelang ini, gelang alat pembantu orang tua ini, kami untuk DRNO itu ada 4 untuk penonton. Yang pertama itu ada kenyamanan, yang kedua itu ada portable, ketiga itu ada keamanan, yang keempat ada estetika. Baik, untuk kenyamanan ini itu menyangkut kepada gelang ini, yang mana itu terhadap dari orang tua itu sendiri, terhadap cara pemakaiannya itu. Untuk kenyamanan ini, kami targetkan itu ada kelenturan dan kehalusan, yang mana itu akan juga membantu dari kenyamanan dari gelang pembantu ini. Yang kedua, portable. Portable itu salah satunya itu agar gelang ini mudahlah untuk dibawa kemana-mana dan ringan, yang kami targetkan pada gelang pembantu ini. Yang ketiga itu keamanan, yang mana keamanan ini itu bermaksud kepada dari ketahanan dari gelang ini. Jadi kami menargetkan pada gelang pembantu orang tua ini itu tahan air, mana nanti ketika misalnya kondisinya hujan atau segala macam atau sedang beruduk sebelum sholat, itu diharapkanlah dari gelang pembantu ini masih aman terhadap air atau kontaminan yang lainnya. Terus yang terakhir itu ada estetika, yang mana estetika ini daya tarik dari gelang pembantu ini uh, agar lebih mudah lah untuk terjual atau mudah lah untuk dipasarkan. Jadi untuk estetika ini kami targetkan itu untuk estetika itu desainnya menarik agar tadi yang mana gelang pembantu ini lebih mudah dipasarkan dan lebih menarik lah untuk para orang tua untuk selain fungsinya itu ada juga daya tarik juga pada gelang pembantu ini. Mungkin sekian untuk DRO.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai quality function development. Baik, pada bagian ini berisikan tentang design requirement dan part karakteristik. Jadi di sini kami akan menentukan skala-skala dari nilai hubungan antara design requirement dan part karakteristik. Jadi untuk simbol bulat hitam itu dengan nilai 9, dan simbol bulat putih itu dengan nilai 3, dan simbol segitiga dengan nilai 1. Jadi untuk importance rating kami skalakan dari 1 sampai 5. Jadi semakin tinggi nilai akan tinggi harapan dari nilai yang kita inginkan dari gelang tersebut. Jadi untuk design requirement-nya ada 4, yaitu kenyamanan yang meliputi kelenturan dan kehalusan dari gelang tersebut. Yang kedua yaitu portable yang meliputi ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya mengenai keamanan yang meliputi ketahanan terhadap air ketika digunakan. Selanjutnya yaitu terakhir estetik atau ke estetika dari gelang tangan tersebut yang mencakup di sini kami menggunakan atau membuat desain gelang tangan tersebut lebih menarik, jadi menjadi nilai tambah untuk gelang tangan tersebut. Untuk karakteristiknya yang pertama yaitu material karet gelang yang lentur. Yang kedua yaitu mengenai kenyamanan dari karet gelang. Selanjutnya bentuk dan ukuran dari karet gelang. Dan yang terakhir itu harga dari bahan produk yang digunakan pada karet gelang. Jadi untuk yang pertama mengenai kenyamanan dari karet gelang tersebut, kami memiliki harapan dengan nilai 4,75. Jadi di sini kami berpatokan pada harapan tersebut dan memberi nilai dari karakteristik yang telah ditentukan. Jadi untuk karakteristik yang pertama yaitu mengenai material yang lentur, kami memberi nilai 9 dengan simbol bulat hitam, dan kenyamanannya juga 9. Bentuk dan ukuran nilai 3, harga bahan produk dengan nilai 1. Material yang lentur ini mengapa kami mengambil nilai yang 9? Karena dari DRO kami membuat gelang tangan tersebut lebih nyaman, lentur dan halus. Jadi akan berhubungan dengan material yang digunakan pada gelang tersebut. Itu material yang lentur dan halus yang sangat berhubungan dengan material tersebut. Jadi untuk yang kedua kenyamanan juga sangat berhubungan dengan DRO kenyamanan dari karet gelang tersebut. Begitupun dengan bentuk dan ukuran serta harga bahan produk. Untuk DRO yang kedua yaitu portable yang contohnya ringan dan mudah dibawa. Jadi untuk karakteristik yang pertama material yang lentur. Jadi material yang lentur akan membuat gelang tersebut lebih ringan. Contohnya yaitu kami merancang gelang tersebut dengan bahan silikon. Jadi kami memiliki nilai 3 untuk karakteristik tersebut. Dari segi kenyamanan, maka kami memiliki nilai 9 untuk DRO portable atau ringan. Bentuk dan ukuran kami memiliki menentukan nilai 1, dan untuk harga bahan produk kami tidak memiliki nilai untuk skala 1, 3, dan 9 ini karena hubungannya belum ada.
Untuk DRO yang ketiga yaitu keamanan yang mencakup ketahanan terhadap air. Untuk karakteristik yang pertama, material yang lentur, untuk skalanya tidak memenuhi, dan kenyamanan, kami memiliki skala 3, karena untuk keamanan terhadap ketahanan air ini, keamanan dari ketahanan air ini akan membuat kenyamanan dari si pengguna kerek gelang merasa lebih nyaman karena tidak merasa takut akan terkena percikan air atau hal yang mengkontaminasi lainnya. Untuk selanjutnya bentuk dan ukuran serta harga bahan produk, kami tidak memberikan skala 1, 3, dan 9. Untuk DRO yang terakhir itu estetika yang mencakup desain produk yang menarik. Untuk karakteristik yang pertama, material yang lentur, kami memberikan skala 1. Untuk karakteristik yang kedua yaitu kenyamanan, kami tidak memberikan skala tersebut karena belum memiliki hubungan. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukuran ini akan mempengaruhi dari desain dari jam tangan gelang tangan tersebut, dan juga akan mempengaruhi estetika dari gelang tangan tersebut. Jadi kami memiliki skala 3 untuk bentuk dan ukuran ini. Selanjutnya, harga bahan produk. Untuk harga bahan produk ini kami memberi skala 9 karena untuk membuat gelang tangan yang lebih menarik atau desain yang lebih menarik, maka akan membutuhkan harga bahan produk yang memenuhi dari desain yang kita bentuk. Selanjutnya untuk jumlah atau total dari DRO dan karakteristik tersebut dari skala yang telah kita tentukan dan juga harapan yang telah kita tentukan, maka kita dapatkan untuk kenyamanan, DRO kenyamanan kita mendapatkan total 104,5, portable 62,4, keamanan 11,25, dan terakhir estetik 54,99. Serta untuk part karakteristik material yang tur, kita mendapatkan 104,13, kenyamanan 69,64, bentuk dan ukuran 31,74, dan terakhir itu harga bahan produk yaitu 42,82. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibnu Rafid. Sekian hasil diskusi atau presentasi yang akan kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan pada saat presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.